Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kembali menjumpai saudara hari ini dalam kasih Kristus, dan saya berdoa supaya kita semua bergairah menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini saya akan membahas tentang pola atau cara hidup jemaat mula-mula di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-41 sampai 47. Saya melihat ada berkat yang luar biasa yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu. Jadi begini saudara, jemaat mula-mula dilahirkan oleh pekerjaan Roh Kudus melalui pelayanan para rasul. Alkitab berkata setelah mereka mengenal Kristus, mereka berkomunitas. Nah, yang saya mau sampaikan begini. Apa sih sebenarnya yang membuat komunitas mereka solid? Apa sebenarnya, apa rahasianya sehingga kumpulan orang-orang percaya di jemaat mula-mula itu begitu solid dan susah untuk dicerai-beraikan? Kumpulan orang-orang percaya yang dilahirkan oleh pekerjaan Roh Kudus dari pelayanan para rasul disebut tubuh Kristus atau keluarga kerajaan Allah. Kalau sekarang disebut gereja atau komunitas, komsel, atau juga diperkecil bicara tentang keluarga. Nah, sekarang berdasarkan kitab Kisah Rasul pasal 2 tentang pola hidup jemaat, di awal-awal apa yang kita pelajari supaya persekutuan kita, komunitas kita, bergereja kita, kegerejaan kita ini tetap erat, tetap kuat persekutuannya, tetap bagus. Mari kita belajar kepada jemaat mula-mula. Yang membuat jemaat mula-mula tetap akrab, tetap solid, sekalipun ada ancaman, sekalipun juga ada tantangan dari pemerintahan Romawi, sekalipun dari sisi ekonomi juga mereka mengalami sesuatu yang sangat sukar. Tapi kenapa kok mereka tetap kuat dan erat dan solid? Kenapa persekutuan mereka tetap hebat? Perhatikan, yang pertama, Alkitab berkata begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang mengikat mereka tetap solid dan menjadi satu orang-orang percaya waktu itu bukan uang. Yang mengikat mereka bukan pendidikan, bukan harta, bukan pamor. Yang mengikat mereka adalah pengajaran rasul-rasul. Apa itu pengajaran rasul-rasul? Pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran yang berbicara tentang Kristus itu telah disalibkan, dibangkitkan, dan naik ke surga dan menjadi juru selamat. Itu pengajaran rasul. Itu sebabnya mereka solid. Sekalipun mereka dianiaya, didera, bahkan masuk penjara, mereka tetap kompak. Karena mereka punya pengajaran yang sama. Pengajaran dari para rasul. Saudara, kalau keluarga kita pengen solid, komunitas kita pengen solid, gereja kita pengen solid, kita perlu belajar. Apa yang perlu pelajari? Kita perlu diikat dengan pengajaran yang sama. Kita harus berkata di rumah tangga kita bahwa yang namanya juru selamat hanya satu. Jalan keluar hanya satu. Pengajaran kita berkata di rumah bahwa kepala dari rumah tangga adalah suami. Pengajarannya harus benar. Pengajaran di gereja harus berkata bahwa kita diselamatkan oleh Kristus. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Kristus mati buat kami. Nggak ada jalan lain kecuali dengan Kristus Yesus. Jadi hal-hal begitu, pengajaran seperti itu harus menjadi kekuatan, ikatan kita bersama-sama. Saudara bisa bayangkan kalau suami punya pemahaman pengajaran sendiri, istri punya pemahaman sendiri pengajarannya, anak-anak punya pemahaman sendiri pengajarannya. Saudara bisa bayangkan, yang satu berdoa menghadap ke tembok, yang satu berdoa menghadap ke pintu, yang satu berdoa mengangkat tangan, yang satu berdoa lipat tangan. Kalau semua satu rumah kita berbeda-beda pengajarannya, kita tidak akan solid. Demikian juga gereja. Kalau kita punya pemahaman pengajaran yang berbeda-beda, maka kita tidak akan pernah kuat. Itu sebabnya belajar dengan jemaat mula-mula
yang mereka membuat solid, mereka menjadi solid, yang membuat mereka solid adalah karena mereka memiliki pengajaran yang sama. Satu pengajaran di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa supaya saudara diikat oleh pengajaran yang sama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin, dan selamat beraktivitas.